Karena transmisi biasanya mau lihat bagus atau enggaknya tunggu 5 tahun. Kalau yang dry itu biasanya paling sering masalahnya di akumulator TCM lah gitu-gitulah. Mobil mau jalan 120, 150 itu kan gampang banget ya. Bedaan kalau di sini kita mau dapetin 140 tuh kita mungkin bisanya di jam-jam tertentu gitu kan. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Episode 51. Kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kok kabarnya kok? Mantap, Cuaca cerah? cerah. Mantap. Nah, seperti biasa kok, untuk di segmen Obsesi kali ini kita akan membahas nih pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita mengenai percintaan, permobil-mobilan, perbengkelan. Tapi Ya. jarang ada yang nanya soal cinta. Nggak, kita masukin aja. Ada ya? Ada ya? Kayaknya ada deh, harusnya deh. Tapi belum sih, memang jarang sih kayaknya yang nanya soal cinta. Padahal sebenarnya kita nih kalau buat masalah percintaan tuh kita cukup lihai lah ya. Seperti biasa kok, di segmen Obsesi kali ini kita akan membahas nih seputar pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita yang menggunakan hashtag Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan soal permobil-mobilan, langsung tulis aja di kolom komentar YouTube dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke kok, tanpa berlama-lama lagi kok. Dari @dickbuck, hashtag Obsesi. Om, bahas transmisi Tigo 8 dong. Mengingat mobil ini sedang rame-ramenya jadi pembahasan. Kira-kira DCT Tigo bagus nggak ya? Saya tertarik dengan Tigo 8 ini. Saya tinggal di Cilegon, Banten. Cabang Domo terdekat di mana ya? Makasih atas jawabannya. Suhu Domo. Tigo mobil apa dulu kok? Cherry. Kenapa alasannya milih ini ya? Karena Iya. tertarik fiturnya kah? Atau harganya? Kayaknya karena harga dan fitur kok. Biasanya ya, kan mobil China punya kan. Cuman kalau untuk DCT-nya kan memang kita belum pernah datang ke sini, jadi kita nggak Iya. tahu DCT-nya ini pakai gearbox apa gitu, buatan siapa gitu. Cuman kalau dibilang bagus atau enggaknya, mungkin mobil-mobil kan baru keluar, belum banyak trouble lah. Kita nggak Masih tahu. bau-bau enak semua itu. Ya tinggal tunggu beberapa tahun ke depan. Tapi saat ini ya memang kalau baca-baca di forum otomotif yang seputar bengkel-matic ya, jarang juga ada bahas soal Cherry Tigo. Cherry Tigo ini ya. Ya mungkin memang masih belum ada kendala, cuma kan kita nggak tahu ke depannya. Karena transmisi biasanya mau lihat bagus atau enggaknya tunggu 5 tahun. Minimal tuh 5 tahun ya kan. 5 tahun. Terus kalau di Cilegon, kalau bisa di situ ada ATPM-nya, bengkel resminya. Oh iya. Kalau misalnya di Cilegon, Banten nggak ada ya jauh juga kalau misalnya mau servis. Karena kan masih awal-awal pasti Iya. masih garansi kan ya, masih ada free service lah atau apalah itu. Kalau bengkel Domo yang paling deket di mana sama di Banten? Bintaro, betul tidak? Kalau transmisi. Oh iya, kalau transmisi. Kalau Domo yang lain ada? Berarti dokter mobil Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Iya, dokter mobil Serpong Alam Sutra. Jadi nggak bisa bahas banyak soal DCT-nya, kita pun nggak tahu ini buatan siapa ya. Cuman yang pasti DCT itu kopling ganda kan. Cuma ada DCT yang dry, ada yang wet. Kalau yang dry itu biasanya paling sering masalahnya di akumulator TCM lah gitu-gitulah. Ya kalaupun nanti memang ngambil mobil ini, usahain kalau aki udah tanda-tanda mesti ganti ya ganti. Oke, dah next. Cukup ya kok ya. Next dari MK Kresnai, hashtag Obsesi. Kok Freddy, CVT-nya Honda Civic atau CR-V Turbo dan kelas di atasnya, apa beda kualitas dengan CVT-nya HRV dan kelas di bawahnya HRV? Mobil CVT yang terkenal jebol, CVT-nya kan Honda. Nah tapi kok saya lihat mayoritas yang jebol itu HRV dan kelas di bawahnya. Kok nggak pernah lihat kasus Honda Civic atau CR-V Turbo dan kelas di atasnya? Jebol CVT-nya. Terima kasih kok. Semoga Ko Freddy dan tim Domo Transmisi selalu dikaruniai kesehatan. Amin. Amin, thank you bro. Memang CR-V Turbo, Civic Turbo sama Accord Turbo kan memang gearboxnya beda ya. Tapi kok mobil-mobil yang turbo-turboan ini ya, kalau di Malaysia udah ada kok kasus-kasusnya setelah aku cari tahu. Putus. Di Tapi Indo? Di Indo belum. Mungkin ya, karena kok tahu sendiri kan di Malaysia tuh kan mobil mau jalan 120, 150 itu kan gampang banget ya. Bedaan kalau di sini kita mau dapetin 140 tuh kita mungkin bisanya di jam-jam tertentu gitu kan. Ya mungkin itu penyebabnya kenapa mobil-mobil yang turbo ini di Malaysia ini udah punya ada beberapa kasus lah. Oke, jadi kalau Civic Turbo, CR-V Turbo, Accord Turbo memang gearboxnya beda. Terus sama Odyssey, Nah iya, Odyssey juga. RC2 itu gearboxnya juga beda. Sama dengan Civic sama CR-V Turbo. Kalau
kalau sepengamatan kita, beltnya beda, beltnya lebih gede. Mungkin di situ pun beda kekuatannya. Beltnya jauh lebih gede. Kalau Honda HR-V, Mobilio, BR-V, GK5, Brio itu kan sama Matic-nya, beltnya kecil. Kecil kan beltnya. Oke, berarti cukup ya kok ya? Cukup. Oke, next ya kok ya? Next. Dari @egadita 5921 #obsesi. Minta tolong kok bantuannya bahas mobil Matic apa saja yang filter Matic-nya gampang diganti atau di luar gearbox. Soalnya saya pengen beralih ke mobil Matic budget 250-an, tapi bingung nyari mobil apa yang filter Matic-nya gampang diganti. Terima kasih. Ini mah banyak banget yang bisa diganti di luar. Ini mah aman. Pokoknya kecuali Honda yang ini deh. Honda AT. Honda AT nggak bisa, filternya di dalam. Sisanya filternya mah di luar semua rata-rata. Udah kalau Matic AT atau CVT ya rata-rata di luar semua sih. Ya banyak sih, tergantung sukanya mobil apa gitu. Tapi rata-rata filternya di luar semua. Iya. Kecuali Honda AT aja sama DCT. Next nih, dari Endra Mando 2531 #obsesi. Mau tanya Mas Arya dan Gofredi, suspensi merek apa yang sangat rekomendasi untuk kenyamanan pemakaian mobil harian selain suspensi ori dari dealer? Semoga dijawab. Sukses selalu Domo Transmisi dan Dokter Mobil Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you guys. Jadi ini pertanyaan sebenarnya lumayan bagus karena banyak yang suka salah arti nih. Iya. Kalau ori, bener-bener ori, oke, itu akan balik ke seperti kayak dulu lagi mobilnya, suspensinya. Tapi kalau misalnya kita beli yang aftermarket, tapi pengen yang seempuk kayak orinya, itu sebenarnya ada banyak brand-brand. Contohnya kayak kalau R3 tuh, kalau kita nggak mau pakai ori SGP, kita bisa pakai persamaan yang Monroe misalnya. Ini pun ada tipe-tipenya banyak. Lu mau yang agak keras, ada misalnya Excel G atau apa gitu. Kalau ini kok suspensi yang keras sama empuknya itu bisa diatur apa ya kok ya? Kalau nggak salah kok pernah ngasih tahu aku juga. Coilover. Coilover ya coilover. Nah coilover oke kok. Oke aja, cuma kan jadinya agak keras nanti. Oh itu bukannya bisa diatur tuh jadi empuk. Kan itu kan dulu cuma pengen ngejar agak rendah dikit gitu. Naik turunnya. Manual deh itu ya. Setel manual. Iya. Nah, cukup ya berarti ya. Terakhir kok. Freddy. Ayo. Nah ini asik nih pertanyaan. Ini asik, pertanyaannya bagus ini. Dari @ricosi 3940 #obsesi. Freddy dan Arya, mana yang lebih baik antara Mazda CX-5, Honda CR-V, Nissan X-Trail, dan BMW X1 semua tahun 2016 sampai 2017? Apa saja kekurangannya? Pemakaian untuk long time, thank you. Kok dengan penuh kesadaran aku milih CX-5. Dengan segala penuh kesadaran. Kalau kok milih apa kok? Gue mulai dari paling bawah dulu ya. Paling bawah tuh X-Trail. Oh, X-Trail. T32 berarti ini. Tahunnya 2016 pokoknya ya? Ini gue taruh di paling bawah. Yang mungkin gak akan gue pilih. Harga X-Trail pun sekarang udah jatuh loh. Oke, setelah X-Trail mungkin gue taruh CR-V. Oh, CR-V ya? CR-V sebenarnya feel bawanya tuh agak kurang enak kalau di-compare sama CX-5. Iya. Nah, tinggal nomor 1 atau nomor 2 gue bingung nih antara CX-5 atau X1. Kalau aku secara penuh kesadaran CX-5 kalau aku. CX-5 jauh lebih enak ketimbang CR-V. Gue rasanya feel-nya setir itu kayaknya lebih mantep aja. Kayaknya kita manuver tuh kayaknya padat gitu. Gampang lah, enak, mantep. Pokoknya feel-nya tuh setir tuh kayak lengket banget deh sama kita. Pokoknya wah, handlingnya enak dibanding CR-V ya. X-Trail kurang, banyak problem. Gue nggak suka. X1 sebenarnya kalau memang hobi mobil Eropa ya nggak ada salahnya sih. X1 juga harganya udah turun. Oh iya kah? Ini paling berapa? 300 kali ini? 300-an ini ya? 300. Antara CX-5 atau X1 deh, yang nomor satunya. Gue masih agak galau. Ya. Kalau aku X1 juga oke. CX-5 itu udah paling oke. Untuk pemakaian long time, ya oke lah. Cuma BMW kalau misalnya ada masalah di electrical ya lumayan bikin sakit pala juga sih. Iya, jarang lah yang bisa bantu-bantu. CX-5 enak, tapi udahlah kalau pilihan ini gue pilih X1 aja. X1, CX-5, CR-V, yang paling bontot yang mungkin gak akan gue pilih X-Trail. Oke lah, berarti cukup ya kak ya? Cukup. Oke guys, sekian episode Obsesi 51. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar percintaan, permobilan, langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Kelapa Gading, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal sekitar di daerah Tangsel bisa langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan yang ketiga, kalau teman-teman tinggal di daerah sekitar Bandung Kota, cuma 40 menit, yaitu ke arah Padalarang, teman-teman bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi Padalarang. Dan terakhir, untuk warga-warga Jawa Timur, Surabaya, tepatnya Lontar, teman-teman gak usah takut kalau misalkan ada masalah metik, langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Lontar. Udah, paling itu aja kok ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi.
Domo Transmisi, dokternya Metik.